Bang Kozin kayaknya cukup reaktif ya, sampai cukup emosional dan menilai bahwa ini sama-sama tak penakut, pengecut, bahkan Anda bilang begitu. Buktinya apa? Sampai seemosional itu tuh kenapa sih? Ya, karena begini ya, kalau ditanya kedudukan kami membela kasus ini, apa sih? Kedudukan kami adalah membela kepentingan rakyat yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini, dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tampak punggung, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Semestinya demikian. Namun secara sepihak ternyata punya manuver lain. Dan manuver itu kami baca adalah bagian dari cara untuk menghentikan kasus agar dua pihak ini ya, baik yang aku peneliti maupun yang aku punya ijazah ini, sama-sama tidak hadir di persidangan dan sama-sama closing dengan wibawanya masing-masing. Padahal dulu Anda berjuang bersama-sama loh dengan mereka itu. Padahal justru yang diharapkan itu adalah masuk pokok perkara dan masing-masing membuktikan, yang klaim palsu buktikan, yang klaim asli buktikan. Karena apa? Ini masalahnya bukan lagi domain pihak-pihak ini, tetapi domain rakyat. Yang kedua, tentu apa yang kami dulu sudah prediksi ternyata terjadi itu adalah bagian dari skenario. Sekarang begini, Tifa. Nggak ada jaksa itu bikin dakwaan konyol seperti itu. Apalagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disupervisi langsung oleh Kejaksaan DKI. Jadi wajar kemudian eksepsi itu diterima dan wajar akhirnya berhenti. Dan memang yang dihentikan oleh Joko Widodo itu adalah kasus berhenti, tidak masuk pokok perkara, sehingga dia tidak perlu dikuliti di persidangan dan ijazahnya dikorek-korek di persidangan. Tetapi dia tidak mungkin bicara itu dalam publik. Dia selalu akan bicara, saya akan hadir dan seterusnya. Tetapi di belakang layar dia berusaha ini agar tidak sampai di pokok persidangan. Sementara yang lainnya juga sama sebenarnya. Akan ditanyakan dokumen 700 saksi, akan ditanya satu-satu. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengajukan eksepsi yang sudah tahu eksepsi itu adalah mengunci ke pokok perkara. Ini kan sama saja dua-duanya pengecut. Dianggap pengecut Roy, Tifa, dan Pak Jokowi. Kalau Roy, Tifa, ya saya katakan pengecut, saya mengamini apa katanya Khozinuddin. Tapi kalau dikatakan Pak Jokowi pengecut, itu 1000% salah besar. Bagian mana yang salah? Ya, saya katakan, Pak Jokowi selalu juga mengatakan, tim kuasa hukum beliau juga mengatakan, di depan publik pun, Pak Jokowi mengatakan, saya akan hadir bila dipanggil oleh hakim sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan sepengetahuan kita, kalau ini berjalan terus, itu tanggal 6 Agustus beliau akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya, tapi ini kan terjadi ya di luar ekspektasi saya dan ekspektasi semua orang ya, bahwa ini diterima eksepsinya itu. Ya, bukan berarti bahwa ini the end of the game. Tapi ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Dan dimintalah ya untuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk bisa memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Masalahnya sampai sekarang Pak Jokowi belum ada ngerespon loh soal dakwaan yang digugurkan. Tidak perlu direspon untuk masalah ini. Tidak perlu hukumnya. direspon. Kenapa tidak perlu direspon? Semua dari awal pun kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Sudah direspon oleh kuasa hukum Joko Widodo yang menyatakan dia meminta agar Tifa bisa ikut RJ lagi. Itu artinya apa? Target daripada saudara Jokowi itu RJ, tidak mau masuk pokok perkara. Dan itu bukti kepenyebutan Joko Widodo merayu-rayu agar RJ. Suruh masuk dakwaan lagi, suruh masuk dengan saudara RJ. Khozinuddin Jadi ini motifnya adalah Joko Widodo tidak mau masuk pada pokok perkara dengan merayu-rayu Tifa untuk bisa RJ. Jadi kawan-kawan ini kalau bisa satu paket seperti Rismond bahwa Pak Jokowi itu tidak. Ini ada tawaran RJ. Gentle atau tidak sebagai jadi penakut. setelah ada perbaikan, lalu ada tawaran RJ lagi dari kuasa hukum Joko Widodo. Nah, kalau relawan memang nggak penting, ini resmi dari kuasa hukum Joko Widodo tetap menawarkan ada RJ. Itu artinya apa? Tifa Roy ini tetap digantung oleh Joko Widodo meskipun eksepsinya diterima, meskipun ada dakwaan baru, tetap saja dia ditantang untuk masuk RJ. Sehingga apa? Tetap tidak masuk pokok perkara dengan tanpa diadili masalahnya. Dokter Tifa di dalam Pengadilan Negara Jakarta Timur. Tetapi dia menolak. Dia melakukan yang namanya eksepsi. Bang Michael, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tudingan RJ benar nggak tuh? Ya, kalau Pak Jokowinya menawarkan, itu kan kita sudah tahu dari lama. Memang Pak Jokowi ingin menawarkan RJ berkali-kali lewat bermacam-macam cara. Tetapi kan sampai saat ini perlu diluruskan, tidak ada berkali-kali dikatakan itu. Aduh, Michael, jangan gitu Bang. Jangan gitu, perlu, Bang. Anda bicara tuh berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan fakta yang ada. Tidak ada berkali-kali. Coba jabarkan, Bang.
bukan langsung ke Pak Jokowi, tapi ke Polda Metro Jaya pada saat itu. Karena Polda Metro Jaya lah yang berkepentingan untuk itu. Coba lalu jabarkan, Bang ditanyakan Michael. kepada Pak Jokowi, terima atau tidak. Oke. Itu yang benar. Berkali-kali itu menawarkan kapan saja tuh, Bang Michael? Betul, di kepolisian ditawarkan. Waktu di kejaksaan ditawarkan lagi. Ditawarkan ada. lagi oleh hakim. Itu kan berarti minimal salah satu pihak, jaksa atau polisi atau hakim sudah yakin bahwa akan mau RJ gitu loh. Kalau memang sudah ditolak secara clear dari pihak Pak Jokowi, tidak mungkin ditawarkan lagi gitu loh. Kalau dari saya. Oke. Tapi yang saya Ini saya clear ya, tidak ada permintaan ya. Itu dari Pak Jokowi. Permintaan semua RJ itu harus dari tersangka. Begini, bukan soal permintaan, itu juga dibantah. penawaran. Tapi kan itu dibantah juga kan, Bang? Oh tidak, penawaran itu resmi dari siapa namanya kuasa hukumnya Rifai Kusuma Negara pasca kasus ini. Kemudian Rifai menawarkan ini kan jaksa akan berbagi dakwaan, tetapi di proses itu Pak Jokowi tetap menawarkan kalau ada RJ ya Tapi kan silakan ditolak. RJ. Harusnya kan begitu. nggak boleh dibilang Bukan mengecut begitu. Itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini kalau bisa Tidak seperti ada respon dengan RJ. menghentikan Kenapa? kasus. Karena kalau sampai Pak pokok Jokowi perkara membutuhkan Joko Widodo kan persidangan ketakutan, dia akan untuk diadili, ijazahnya akan membuktikan diadili. kepada Dia publik tidak punya kesempatan bahwa untuk bisa ijazah menghindari itu beliau kalau tidak dengan itu RJ. adalah Tapi asli. kalau dengan restoratif justice itu dia merasa berwibawa, memaafkan, seolah-olah ijazah tadi menjadi asli. Padahal setelah respon dan yang lainnya RJ nggak akan merubah ijazah itu menjadi asli. Karena itu demi kepentingan rakyat ini harus masuk pokok perkara karena pembuktiannya adalah di pokok perkara, bukan Sehingga- dalam RJ, Kalau bukan dalam sederhananya, bukan bentar. juga di pra peradilan. Sehingga setuju menurut kalau Anda perkara. kalau dakwaan yang kemarin digugurkan itu sebagai bentuk lain dari RJ itu? Iya, itu kan kesempatan yang diberikan oleh jaksa agar apa? Ada para pihak untuk bisa RJ lagi sehingga bisa disepakati. Ini memang nguji nafas dari Tifa dan Roy. Tetapi yang saya lihat tidak begitu. Orang-orang ini harus hati-hati dengan Jokowi. Sekali Anda membuka celah melemah di hadapan Jokowi, dihajar sama Jokowi. Oke, sampai dibilang tadi oleh Bang Kauzinuddin, Roy Tifa ini sama pengecutnya sama Jokowi sampai nggak mau bahas itu ke pokok perkara.